Kali ini Kak Heni ingin share firman Tuhan dengan tema menghormati Tuhan. Kalau kita tuh menghargai nama baik orang tua kita, Kak Heni percaya kita akan jaga kelakuan kita di luar rumah. Apalagi ya, jadi anak pendeta itu gak mudah. Ada tekanan tersendiri karena setiap orang akan menuntut kita harus selalu baik, punya reputasi yang baik. Kalau enggak, orang tua kita yang diserang orang. Nah, demikian juga ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita dituntut untuk menjaga nama baik perusahaan kita. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kita, kita harus memastikan bahwa nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita akan memastikan bahwa hidup kita sebagai orang percaya jadi teladan bagi semua orang. Amin. Kak ini ingin baca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari anak muda, kita pastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dihormati dalam hidup kita. Pastikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada tantangan-tantangan bagi anak muda di dalam menjaga hidupnya supaya tetap jadi teladan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mari kita belajar sama-sama. Hal apa sih yang seringkali menjadi tantangan? Yang pertama, anak muda itu lebih peduli omongan orang daripada penilaian Tuhan. Kita lebih khawatir kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Kita lebih peduli penilaian publik daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau teman-teman berbuat sesuatu yang menurut kita tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita kalau nggak mau ikutan dibilang cemen, kita dibilang kurang gaul, kita dibilang kurang keren, penakut, pengecut. Akhirnya kita ikut-ikutan. Sekalipun kita sadar perbuatan itu salah, tapi kita memilih diam dan ikuti saja. Nah, bagaimana sebagai anak muda kita ngerti kebenaran firman? Galatia 1 ayat 10 berkata gini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tantangan bagi kita untuk lebih memilih kebenaran firman Tuhan atau keinginan teman-teman kita. Kita tahu kebenaran firman, kita harus jaga hidup dalam kekudusan, tapi seringkali kita mengikuti apa kata teman-teman, kita pasrah diperlakukan seperti apa oleh pacar kita, kita membiarkan diri kita jatuh ke dalam berbagai dosa. Dan ketika teman-teman ngomong kotor, kita juga terpengaruh ikut ngomong kotor. Dan ketika teman-teman melakukan perbuatan seperti bullying, kita ikut juga di dalamnya. Ketika teman-teman gosip, kita ikut juga di situ. Kenapa? Karena seringkali kita takut dinilai kampungan, gak gaul, gak keren, pengecut. Dan kemudian kita kehilangan teman. Kita takut dikucilkan. Tapi Kak Heni mau tegaskan bahwa lebih baik kita mencari kesukaan Allah daripada manusia. Jangan berusaha nyenengin semua orang. Jangan pernah takut kehilangan teman. Waktu Kak Heni memilih untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, Kak Heni kehilangan banyak teman. Bahkan teman-teman yang dulu sempat nakal barengan sama Kak Heni, mereka mengucilkan Kak Heni. Mereka bully Kak Heni dengan kata-kata kotor. Mereka bahkan sempat mau keroyok Kak Heni waktu di sekolah. Tapi Kak Heni tetap tenang dan belajar menguasai diri. Nah, kalau kita tidak mau terlibat lagi dalam perbuatan-perbuatan dosa supaya jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan, kita harus berani memilih kelompok-kelompok teman yang mana yang harusnya jadi teman kita. Kak ini nggak ngajarin kalian untuk membenci mereka, tapi pergaulan yang buruk, kata firman Tuhan, merusak kebiasaan yang baik. Akanlah sangat sulit bagi kita untuk memulai hidup yang lebih baik, membuang kebiasaan ngomong kotor, membuang kebiasaan suka mencuri, membuang kebiasaan suka bolos sekolah, membuang kebiasaan malas di tempat kerja. Kalau kita tetap berkecimpung bersama dengan orang-orang yang hidup seperti itu. Pilihannya gini, kita mau menyenangkan Tuhan atau kita mau menyenangkan manusia. Firman Tuhan bilang, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.
Kita harus milih, sekalipun kita harus kehilangan teman, tapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Harus berani untuk berdiri buat apa yang benar, apa yang kudus. Seperti Daniel yang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Apakah hari ini sebagai anak-anak muda yang telah mengenal Kristus, sudah mengecap kasih-Nya, kita mau berdiri sebagai orang-orang percaya yang hidup jadi terang, jadi teladan buat teman-teman kita? Mungkin kita akan kehilangan banyak teman, mungkin teman kita cuma sedikit. Tapi dengar baik, hiduplah jadi terang. Terang yang kecil sekalipun, kita bisa menerangi kegelapan di sekitar kita. Asalkan kita mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan, karena masing-masing dari kita harus menanggung dari perbuatan kita masing-masing. Setiap kita berurusan dengan Tuhan sendiri. Tantangan yang lain bagi anak muda adalah penguasaan diri. Waktu kita lihat teman-teman kita bisa punya ini dan itu, bisa beli ini dan itu, bisa makan ini dan itu. Sementara mungkin ada di antara kita yang tidak punya. Kita uang sakunya terbatas. Kita kecewa, lalu kita berusaha mencari, berusaha supaya kita juga bisa seperti mereka. Nah, akhirnya banyak anak-anak muda tuh yang terjerat hukum karena menjadi pengedar narkoba, menjadi bahkan bandar narkoba. Waktu Kak Heni pelayanan di sekolah penjara di Salemba untuk LPKA, Kak Heni menemukan banyak anak-anak muda itu yang dipenjara karena menjadi pengedar narkoba. Kenapa itu terjadi? Karena itu uang yang cepat didapat, cara mudah untuk mendapat uang, sehingga anak-anak muda zaman sekarang tidak punya fighting spirit untuk kerja keras. Carinya yang gampang, carinya yang mudah, dan akhirnya mereka terjerat hukum. Ada istilahnya teman tangkap teman, dimana kalau seseorang yang mengedarkan narkoba dia ditangkap, hukumannya akan diringankan kalau dia menunjuk siapa teman sesama pengedar. Sedih sekali satu hari Kak Heni mendapati ada seorang anak perempuan usia 12 tahun yang disuruh oleh teman kakaknya berdiri di pinggir jalan. Katanya nanti ada mobil lewat, buka kaca, kamu lemparkan tisu ke dalam. Selesai begitu saja. Tapi ketika dia lakukan itu, anak perempuan umur 12 tahun ini langsung disergap, ditangkap oleh polisi. Kasihan sekali, dan saya bertemu dengan anak perempuan ini dan saya rasa sudah sering kali dia lakukan karena disuruh oleh kakaknya. Ada lagi yang mencuri, mungkin uang orang tuanya, perhiasan orang tuanya. Ada yang sampai tega mencuri dan menjual HP dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai berani berhutang lewat pinjaman aplikasi online. Akhirnya terjerat hutang yang melilit dengan bunga yang sangat mencekik. Apa yang terjadi? Menyusahkan orang-orang di sekitarnya, menyusahkan orang tuanya. Jangan pernah meminjam uang dari aplikasi online. Anak bunda dengar baik. Bunganya tinggi sekali. Kalian hanya berpikir kalian pengen pakai uang itu untuk beli sesuatu yang kalian mau. Tapi dampaknya yang harus kalian pikirkan. Bayarnya kembali gak mudah. Apalagi kalau sampai kalian bekerja dan hasilnya tidak seberapa. Akhirnya kebutuhan hidup tidak bisa dipenuhi. Uang kalian habis hanya untuk bayar hutang. Pikir baik-baik. Jangan sampai menjadi anak muda yang tidak berpikir panjang, hanya memikirkan kesenangan sementara, tapi akhirnya kalian menyusahkan orang-orang di sekitar kalian. Hutang itu gak membuat bahagia. Akhirnya barang yang kita beli dengan hutang itu menjadi bukannya mendatangkan kesenangan, tapi penderitaan. Titus 2 ayat yang ke-6. Anak muda selalu bermasalah dengan penguasaan diri. Titus 2 ayat 6 berkata gini, demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat ke-7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka.
Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dengar baik. Kalau kita ingin menghormati Tuhan dalam hidup kita, pastikan hidup kita nggak jadi batu sandungan, tapi hidup kita jadi teladan. Kalau kita mau menghormati Tuhan, pastikan nama Tuhan jangan dipermalukan dalam hidup kita. Baik dalam tingkah laku kita, cara bicara kita, cara kita menjalani kehidupan kita, gaya hidup kita, dan juga pastikan di dalam pekerjaan kita jadi teladan. 2 Korintus 6 ayat 3 berkata gini, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Kalau kita mau nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, pastikan jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan, sehingga ajaran dan nama Tuhan dicela orang. Orang Kristen kok kayak gitu katanya. Dengar baik, belajarlah menguasai diri. Pastikan kita jadi teladan dalam perbuatan baik. Harusnya kita jujur. Jangan sampai kita tuh buka celah yang orang tuh bisa pakai kesalahan kita itu untuk menjelek-jelekan kita. Pastikan hidup kita jadi teladan. Kalau kita kerja, pastikan kita taat pada Tuhan kita, melakukan yang baik, jangan curang. Harusnya kita tulus setia supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya melarang staf di kantor Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia untuk berhutang. Ini satu aturan di internal kami yang saya tetapkan bahwa staf gak boleh berhutang di luar, kecuali KPR tentunya. Kalau mereka punya kesulitan keuangan, saya meminta mereka bicara kepada kami sebagai pemimpin. Kenapa? Supaya jangan sampai pelayanan kami dicela orang. Ah, Bu Heni sok ngajarin orang lain jangan berhutang, stafnya sendiri ngutang. Nah, saya gak mau itu terjadi. Karena itulah saya memastikan staf jangan ada yang ngutang. Sampai ada yang berhutang, kami bantu mereka lunasi hutang dan mereka sepotong lewat gaji mereka. Kami tidak mau ada staf kami yang berhutang. Kalau mereka punya kebutuhan atau mereka tidak bijak mengelola keuangan, saya pribadi yang akan mengajar mereka cara mengelola keuangan. Jangan sampai karena perbuatan kita, karena tindakan kita, nama orang tua dipermalukan, nama Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Amen. Jangan sampai perusahaan tempat kita bekerja dipermalukan karena perbuatan kita. Jangan sampai hidup kita dicela orang. Kalau kita menghormati Tuhan, kita harus jaga nama baik kita. Karena sebagai orang Kristen, kita membawa nama Kristus. Kita pengikut Kristus, itu artinya Kristen. Kalau kita nggak jaga hidup kita, nama Tuhan akan dipermalukan. Kak ini ingin tutup dengan 2 hal. Bagaimana orang menilai kita? Yang pertama, orang akan menilai kita dari perbuatan dan perkataan kita. Anak muda dengar baik, bijaksanalah melepaskan apapun baik di postingan sosial media maupun dalam melahirkan karya-karya. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau di zaman sekarang saya bisa tulis apa yang diketik di sosmednya itu luapan hatinya. Kadang-kadang kan kita pakai sosmed buat nyindir orang, buat nyerang orang gitu ya. Harusnya kita hati-hati dan bijaksana dalam melepaskan apapun di sosial media, karena itu bisa jadi bumerang buat hidup kita. Kak ini ingin ingatkan bahwa di zaman sekarang ini ketika kita butuh portofolio, ketika kita melamar pekerjaan ya, CV, resume yang kita kirim itu akan kemudian kita isi sosial media kita, dan biasanya perusahaan akan melakukan background check lewat orang-orang yang kita rekomendasikan untuk dihubungi, misalnya mungkin mantan bos kita atau orang tua kita, tapi mereka juga akan mengecek melalui sosial media kita. Mereka ingin tahu kita itu wataknya seperti apa, pergaulan kita seperti apa. Itu mereka tinggal cek sosial media kita. Pertama, mereka akan lihat penampilan kita di sosial media.
oh Kak Henny kok gitu sih? Kan orang tuh nggak boleh judge the book by the cover gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Kak Henny ingin ingatkan gini, yang bisa lihat hati kita cuma Tuhan. Manusia pasti lihat penampilan. Karena itulah kita harus pastikan penampilan kita itu mencerminkan nilai yang kita inginkan. Contoh, dulu tuh kayak Kak Henny tuh dapat bisikan di hati gini, Henny, kamu ingin dinilai sebagai wanita apa? Gitu ya. Terus Kak Henny jawab, wanita yang anggun, keren gitu ya misalnya. Berarti Kak Henny harus berhati-hati memilih pakaian, cara berpakaian, penampilan Kak Henny di sosial media. Bisa kebayang kalau Kak Henny berpakaian tidak senonoh, image Kak Henny apa kira-kira? Nah, output atau pemikiran orang tentang kita itu dibangun dari apa yang kelihatan. Kita nggak bisa nyalahin orang, kok menghakimi sih? Nggak gitu, karena manusia melihat penampilan. Nah, kalau kita nggak mau dinilai, maaf, seperti cewek murahan, ya kita jangan sampai posting dengan foto-foto yang menggoda gitu loh, dengan pakaian-pakaian yang terlalu terbuka gitu. Katanya gini, kalau mau yang likes banyak, kalau mau followers tambah cepat, harus posting yang begini nih Kak Henny. Enggak. Kalau Kak Henny percaya kita itu harusnya diikuti orang karena keteladanan, bukan karena keseksian gitu kan. Nah, orang akan nilai kita dari penampilan kita. Kalau kita ngelamar kerja, portfolio, background check dilakukan, Anda ingin orang menilai Anda seperti apa gitu loh. Pengen dinilai sebagai, oh orang ini orang baik. Nggak cuma dari penampilan kita, mereka mau tahu siapa kita, itu mereka lihat circle kita, orang-orang di sekitar kita, friendship circle kita. Contoh, komen-komen di Instagrammu atau komen-komen di TikTokmu. Kalau misalnya teman-teman dekatmu komen yang dengan bahasa jorok gitu misalnya, ngomong bahasa kotor gitu, kemudian Anda cuma mereply dengan tertawa. Dengar baik, cara orang memperlakukan kita itu adalah seizin kita. Kita yang memberi kesempatan untuk orang itu memperlakukan kita seperti apa. Contoh, orang-orang di sekitar Kak Henny nggak akan berani ngomong jorok ke Kak Henny. Kenapa? Karena Kak Henny seorang hamba Tuhan. Kak Henny nggak ngomong jorok. Dan mereka, orang-orang di circle Kak Henny adalah orang-orang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang ngerti firman Tuhan. Kalaupun Kak Henny ketemu teman, orang yang belum percaya pada Tuhan, orang-orang yang bukan Kristen, mereka tahu siapa Kak Henny. Mereka tahu bahwa Kak Henny seorang hamba Tuhan, dan Kak Henny gak ngomong jorok. Dan mereka gak pernah ketemu Kak Henny langsung ngomong jorok gitu, gak pernah. Kalau sampai ada anak muda di sosial media yang mengkritik khotbah Kak Henny gitu dengan perkataan jorok, itu karena mereka nggak kenal Kak Henny. Nah, kitalah yang mengizinkan orang untuk memperlakukan kita seperti apa. Nah, what do you expect? Apa yang Anda harapkan dari cara orang memperlakukan Anda? Kalau kita ingin dihormati, kita harus belajar menghormati diri sendiri. Nah, sebagai anak muda, dengar baik, bijaksanalah dalam melepaskan kata-kata, tulisan, foto di sosial media. Karena dari situlah orang akan menilai siapa Anda. Nilai kita juga ditunjukkan dari hasil-hasil karya kita. Jangan pernah melepaskan karya yang asal jadi. Jangan menyajikan karya-karya Anda dengan cara yang asal-asalan. Kenapa? Karena dari karya kita, orang bisa menilai siapa kita. Apakah kita orang yang asal-asalan atau kita orang yang excellent. Orang akan menilai kita profesional atau pemula itu dari karya-karya kita. Orang akan menilai kita layak dibayar mahal atau dibayar murah itu dari karya-karya kita. Kita orang yang profesional atau amatir, bisa terlihat dari karya-karya kita. Ingat baik, karya-karyamu yang akan menghantar kamu ke tempat yang selayaknya bagi kamu. Kalau kamu yakin kamu adalah orang yang cerdas, karya-karyamu terbaik, mari jangan sembarangan melepas karya-karyamu.
pikirkan, persiapkan dan lakukan yang terbaik. Supaya karya-karyamu yang dilihat orang adalah yang terbaik yang kamu bisa buat. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Karya-karyamu yang akan menghantar kamu ke tempat yang selayaknya bagi kamu. Hati-hati melepaskan karyamu, karena dari situ orang bisa menilai siapa kamu dan seberapa nilaimu. Pastikan lewat karya-karya kita, nama Tuhan juga dipermuliakan. Jangan sampai orang bilang gini, orang Kristen malas, orang Kristen kerjanya asal-asalan, cuma ngandalin kasih karunia aja. Orang Kristen mah diskon kerja keras. Jangan sampai ada omongan seperti itu. Justru kalau kita ingin menghormati Tuhan dalam hidup kita, kita harus menghasilkan karya-karya terbaik. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kita nggak boleh jadi orang yang serakah, tapi kita jadi orang yang membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Kita menambah nilai perusahaan di mana kita bekerja. Kita mengangkat nama perusahaan. Kita harusnya jadi ambasador-ambasador Tuhan dimanapun kita berada. Memastikan Tuhan selalu dipermuliakan dan Tuhan dihormati dalam hidup kita. Mari jaga hidupmu, jaga pergaulanmu, jaga perkataanmu, jaga postingan sosial mediamu, jaga jangan sampai kita melepaskan karya yang asal jadi, supaya Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan berkati. Kahini berdoa agar firman Tuhan ini membangkitkan semangat kita untuk senantiasa menghormati Tuhan dalam hidup kita. Amen. Galatia 5 ayat ke 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, saya mau bilang ini dulu. Buah roh tuh bukan tujuan hidup. Buah roh adalah tanda kedewasaan rohani seseorang. Orang tuh kalau dewasa secara rohani, otomatis buah roh itu ada dalam hidupnya. Nah, ternyata dalam Galatia 5 ayat 24-25, ya, setelah buah roh ayat 22, 23, ayat 24, 25 bilang gini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, ternyata untuk bisa punya buah roh dalam hidup kita, yang pertama kita harus menyalibkan daging, hawa nafsu dan keinginan kita. Nah, yang berikutnya kita mesti belajar hidup dipimpin roh. Nah, ada orang-orang yang mungkin berpikir, oh kalau kamu penuh Roh Kudus otomatis kamu punya buah roh. Enggak, ada prosesnya gitu. Kayak contoh, kamu pengen punya kesabaran, salah satu buah roh kesabaran. Kamu akan ngalamin di mana ada orang-orang yang bikin kamu gak sabar. Ada orang-orang yang bikin kamu marah gitu. Nah, di situ kamu, kata firman Tuhan, belajar menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, harusnya biasanya kamu marah, tapi karena kamu tahu, enggak, saya harus belajar sabar, kamu bisa menguasai diri. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saya mau bahas tentang buah roh penguasaan diri dulu. Titus 2 ayat ke-6, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Katakan menguasai diri dalam segala hal. Nah, kendala buat orang muda itu adalah emosinya labil, meledak-ledak, terus lebih mengikuti hawa nafsu daripada akal sehat. Iya apa ya? Ini nggak boleh amin, karena kita harus tolak ini, ya kan? Nah, ada yang mungkin bilang enggak tuh, yang tua juga sama emosi, papa saya begitu gitu kan ya, misalnya emosi labil, meledak-ledak, kemudian makanya mudah dipengaruhi orang ya, kemudian ngikutin hawa nafsu daripada akal sehat. Nah, makanya nasihat ini buat orang muda, belajar menguasai diri. Contoh, menguasai diri saat marah. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, biasanya nih kalau orang udah marah atau emosi, pasti ngomongnya tuh jorok, bener gak? Jangan pakai alasan
lagi emosi, lagi marah, terus kita maki orang gitu, pakai perkataan kotor. Dasar kucing kamu, belalang kamu gitu kan ya. Jangan dong. Firman Tuhan katakan gini. Kolose 3 ayat 8. 3, 2, 1. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu nggak di situ. Nah, jangan pakai alasan, sorry gue lagi marah nih, terus ngomong jorok. Firman Tuhan katakan, jangan, buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, Mazmur 4 ayat 5, Raja Daud ngajarin kita begini. Kata Raja Daud, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini gimana sih ya? Marah suruh diem. Berkata-kata dalam hati, ngedumel coy, gitu kan. Nah, jadi kalau kita marah, kata firman Tuhan, boleh marah, tapi nggak boleh berbuat dosa. Nah, kalau sampai kamu nggak bisa menguasai emosimu, lalu kamu mulai maki orang, maki pembantu, temen gitu pakai bahasa yang kotor, itu tuh dosa. Makanya kalau kamu nggak mau buat dosa, Raja Daud ngajarin kita, tetaplah diam. Nah, kalau kamu ngomel, duduk di tempat tidur, ngoceh sendiri, hese, bla 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 bla, hah, gitu. Tapi diam, artinya gini, jangan semprot orang. Gini caranya. Kalau kamu marah, kuasai diri, tekep mulutmu, dan kasih waktu buat kamu reda. Karena perkataan yang kamu keluarkan saat kamu marah, itu pasti menyakitkan. Dan kamu harus tahu bahwa kata-kata yang udah terlanjur dilepaskan itu gak bisa ditarik kembali. Hati yang luka, hati yang tersakiti, itu sulit diobati. Jadi kalau kamu marah, itu tahan lidahmu, taruh di langit-langit, nempel, diam, kasih waktu. Jangan WA orang saat kamu marah, udah pasti ngaco kata-katanya, pengalaman. Tahan, kasih waktu 1-2 jam, sampai kamu reda, emosimu udah stabil. Tarik nafas, pikirin lagi cara ngomong yang enak gimana ya, yang gak nyakitin orang tapi orang ngerti dia salah. Nah, saya sering khotbah gini, kalau negur orang, tegur aja kesalahannya, gak usah menjatuhkan orangnya, gak usah merendahkan orangnya, gak perlu menyakiti pribadinya gitu loh. Jadi contoh gini, nggak usah pakai kata-kata dasar blow on kamu gitu kan ya. Mungkin pakai dengan kata-kata yang lebih kasar biasanya kan, stupid gitu kan, ngomel. Jadi tapi kayak ngebodoh-bodohin orang. Padahal nggak usah gitu. Apalagi satu hari nanti kalian kerja, apalagi kamu punya pembantu di rumah. Misalnya gini, Mbak, kenapa baju saya luntur? Kan saya udah ngomong kalau cuci baju putih itu jangan dicampur sama yang lain. Tolong deh, lain kali jangan dicampur, kucek aja pakai tangan deh, daripada nggak pasti gitu kan, baju yang lain tuh ngelunturin. Dia kan suka asumsi kan, abis non saya pikir kan kalau yang luntur tuh hitam, nah kemarin tuh saya nyemplungin yang kuning sama hijau, saya pikir kan yang cuma merah hitam yang luntur, asumsi. Nah, kamu kasih tahu baik-baik aja, Mbak, lain kali jangan. Saya kasih tahu, kalau dia pinter dia nggak jadi pembantu kamu. Kalau dia lebih pintar dari kamu, dia jadi majikan kamu. Jadi kita ngerti, orang memang gak pintar, gak sekolah tinggi, ya udah ngomong yang sopan aja. Jengkel sih udah pastilah. Saya lagi. Baju saya di rumah tuh gak ada yang bisa putih bersih. Ini celana saya nih yang putih nih, udah jadi krem. Iya. Jaket putih saya udah ada hitam-hitamnya, merah-merahnya, udah gak jelas dari mana sih nih lunturnya. Makanya saya jarang beli baju putih. Pertama kelihatan lebih gemuk, tapi kedua karena sering luntur gitu. Nah, saya nggak pernah maki-maki yang kerja di rumah hanya gara-gara baju luntur.
Sekali aja saya marah gara-gara Zoe baru beli sweater baru, udah saya pesenin, hati-hati ya jangan luntur, ini agak mahal dia beli. Belum dipakai, saya suruh kasih pelembut dulu. Balik-balik udah pink segala macam. Aduh, saya bilang ampuan. Udah dikasih tahu. Nah, jangan menghina orangnya. Kasih tahu aja kesalahannya. Nah, kalau kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan lemparin kata-kata kotor. Karena ingat loh, firman Tuhan berkata, saya nggak masukin di sini, bahwa pada hari penghakiman, setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang dia ucapkan. Jangan ngomong kotor. Nah, saya punya kesaksian pribadi nih soal marah ya. Saya tuh sebenarnya dari kecil punya spirit of anger yang sangat besar gitu ya. Kemarahan yang sangat amat di hati saya. Kekecewaan sama orang tua saya gitu, kekecewaan sama keadaan saya gitu, banyak deh gitu. Saya punya penolakan diri yang besar. Sampai sekarang pun katanya kalau orang suka perhatiin khotbah katanya saya insecure gitu ya. Iyalah kalau lu gendut kayak gue pasti insecure lah ya kan. Nah, jadi saya kan gemuk mendadak gitu kan. Selama pandemi itu tiba-tiba naik 15 kilo. Of course saya insecure. Karena biasanya gak segini gitu loh. Nah wajar kan. Nah tapi penolakan di diri saya itu karena saya lahir di keluarga Chinese yang sementara semua putih saya enggak gitu. Jadi saya suka dibully. Lalu karena saya kurus dan tinggi, waktu kecil saya suka dipanggil pohon kelapa lah, tiang listrik lah. Jadi saya sebel sama diri saya sendiri. Sampai waktu kecil itu saya pernah doa minta pendek. Untung Tuhan tuh maha baik, gak jawab doa saya. Banyak orang yang ketemu saya in real life itu ngomong gini sama saya, ih saya kira Bu Heni tuh pendek loh, soalnya di YouTube Ibu Heni kelihatan pendek, aslinya gede juga, gede, gak enak banget sih kata-katanya, tinggi gitu ya. Nah, dulu tuh saya karena punya gambar diri yang buruk, lalu saya marah sama orang tua saya tuh cepat marah dan selalu marah gitu, marah sama teman-teman, gak berteman gitu. Kalau ngomong ceplas-ceplos ya itu sampai sekarang. Nah, tapi saya suka marah, dulu suka marah banget gitu. Nah, satu hari saya bertobat bahkan sampai terbawa udah besar, khotbah aja marah-marah ya kan ya. Tapi sekarang udah enggak kan, udah ada pemulihan gambar diri. Nah, terakhir saya marah paling parah itu sama staff. Itu waktu kita pindahan kantor tahun 2020. Ya, 3 tahun lalu, hampir 4 tahun. Nah, saya marah banget sama staff gitu, karena kesalahan yang menurut saya mereka layak dimarahin gitu. Udah keterlaluan banget gitu. Jadi sekarang ini saya jarang marah. Saya hanya marah kalau itu kesalahan yang besar sekali dan memang pantas dimarahi supaya orang tahu mereka salah gitu. Nah, saya berhenti marah kenapa? Karena Yakobus 1 ayat 20 bilang gini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lah, sejak saya baca ayat ini, saya dapat rema ayat ini, saya langsung sadar kalau amarah saya nggak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, berarti hidup saya nggak berkenan sama Allah. Lah saya marah-marah terus, ya kan? Kemudian kalau di hadapan Allah aja bukan sebuah kebenaran, apalagi di hadapan manusia gitu. Nah, akhirnya saya belajar menguasai diri. Ternyata bisa tuh. Tiap kali saya mau marah, ini yang saya lakukan. Saya kasih waktu. Sampai kurang lebih sejam, 2 jam saya diam, saya pikirin baik-baik apa yang saya harus ngomong. Kalau dulu anak-anak asrama bikin salah, that's it, panggil, set, mama panggil, datang, udah tahu semua, ada apa ini gitu. Staff kalau udah dipanggil sama Ibu Heni, wah udah gemeter semua, ada apa ini, ada apa, karena udah tahu dipanggil artinya mau dimarahin gitu. Nah, sekarang udah jarang saya panggil, mereka malah merindukan saya panggil ya kan. Nah, karena kalau saya panggil berarti mau dibagi-bagi hadiah. Nah, jadi sejak saya punya rema ayat ini, saya belajar berhenti marah. Nah, gimana caranya? Saya belajar menguasai diri gitu.
jangan marah. Karena saya mikirin gini, ketika saya marah, pasti perkataan saya tuh melukai orang lain. Yang kedua, keputusan yang saya ambil pasti salah. Bayangin hati kita lagi marah, mana ada yang benernya? Gak ada yang benar. Jadi pastikan ketika kamu marah, jangan ambil keputusan apa-apa. Ketika kamu marah, jangan ngomong apa-apa. Ini akan menyelamatkan masa depan kamu. Orang suka sembarangan ngomong, putus aja. Abis itu, kenapa gue bilang putus? Lu sih kecepatan ngomong ya kan. Nah yang terakhir tentang omongan kotor. Nah saya mau kasih tahu anak muda. Omongan yang kotor itu merendahkan diri kamu sendiri. Orang akan dinilai tidak berpendidikan kalau suka ngomong sembarangan. Orang kan suka gini, kayak orang kampung gitu loh, ngomongnya terus kita bilang gini, ya wajar aja lah dia orang kampung. Ngerti ya, pernah gitu nggak? Iya kan? Ngomongnya kayak yang kampungan banget gitu. Kalau kayak gitu mahal apa murah gitu, norak banget gitu. Kita langsung bilang, nih orang dari mana ya gitu. Nah ingat, kalau kita ngomong sembarangan, ngomong yang nggak pantas, kita akan dipandang rendah sama orang. Cuma orang yang nggak berpendidikan yang ditoleransi ngomong kotor. Ya wajar lah mulutnya nggak sekolah, bahasanya gitu. Pernah denger nggak? Ya wajar lah mulutnya nggak sekolah. Ngomong kotor tuh nggak pantas. Kita lihat firman Tuhan Efesus 5:4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Alkitab mencatat ngomong kotor tuh nggak pantas. Artinya degradasi nilai. Ketika orang tuh ngomong jorok terus, value dia berkurang. Orang gak akan dihargai. Orang yang berwibawa, mulutnya pasti bijaksana. Gak mungkin sembarangan ngomong. Amen. Jangan suka ngomong kotor karena gak pantas banget. Jangan suka ikut-ikutan orang. Oh lagi tren pada ngomong NJIR, ikutan semua. Jangan. 1 Timotius 4:12 bilang, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam yang pertama, perkataanmu. Saya mau kasih tahu, jadilah teladan dalam perkataan. Karena seorang muda yang hidupnya bisa jadi teladan pasti dihargai orang. Katakan amin. Jadilah teladan dalam kesucian. Penguasaan diri gak cuma soal perkataan. Penguasaan diri bicara soal mengendalikan hawa nafsu dan keinginan daging. Nah, tadi Galatia 5:4 bilang barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, seringkali yang jadi susah buat anak muda adalah mengendalikan hawa nafsu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 9:17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tahu nggak? Ini tuh peribahasa. Orang tuh kalau masih dilarang, belum halal, itu rasanya manis. Dan kalau makannya ngumpet-ngumpet tuh enak. Waktu masih pacaran, ciuman tuh kayak sesuatu yang manyus banget gitu ya. What? Ya. Benar-benar menyenangkan, menggairahkan, menyenangkan. Udah 2 kali ya menyenangkannya. Nah, saya kasih tahu, itu tipuan iblis. Kamu akan digoda. Entah kenapa, justru ketika dilarang, mamahmu bilang gini, kamu gak boleh seks di luar nikah ya. Jangan mau ya kalau dipegang-pegang ya sama pacar kamu ya, bisa gitu ya. Ketika pacaran, orang tua larang. Itu anak muda malah gerayangan, ya, gentayangan. Makin dilarang, makin dicoba, gitu. Karena hal-hal itu menyenangkan. Coba saya bilang sama Mison, jangan pulang malam, dia pulang pagi, ya kan? Pernah waktu sekolah dulu, ya kan? Dulu pernah ada satu orang yang kerja sama saya, anak muda, masih muda banget gitu. Nah, dia pacaran. Dia izin pergi sama pacarnya, terus gak pulang-pulang sampai jam 1 pagi. Tahu gak, saya sama suami saya tuh, sama Pastor Jojo, sampai naik mobil, cari dia sekeliling Kelapa Gading.
sampai ke gang sempit-sempit, sampai ke tempat gelap, sampai sekonyolnya saya mikir yang terburuk terjadi, dia dibuang di bantaran sungai. Saya turun, saya lihat ke kolong-kolong, saya cari sampai jam 2 pagi, gak ketemu. Jam 1 belum pulang. Saya kasih tahu ya, ini bukan anak saya loh, ini staf saya yang tinggal sama saya. Saya aja segitu khawatirnya sama dia gitu loh. Tapi herannya, dia sebagai anak muda nggak mikir bahwa orang tua tuh khawatir. Nah, anak muda mah enak-enak aja gitu melakukan yang kalian suka. Penguasaan diri itu sangat penting. Kenapa? Kenapa aturan itu diberikan? Kenapa orang tua bilang, jangan sex before marriage? Jangan gampangan, jangan mau dipegang-pegang. Kenapa? Karena ketika kamu putus, baru kamu nyesel. Berapa ribu anak perempuan yang WA saya, yang IG ke saya, DM ke IG saya, bilang ke saya, Kak Heni, aku udah gak perawan lagi. Gimana ya, kalau aku putus, apa masih ada yang mau sama aku? Berapa banyak tuh pacaran sama youth pastornya katanya. Gak kudus, segala macam. Saya sampai, aduh, ini apaan sih semua? Sedih banget gitu loh. Karena anak muda susah menguasai diri. Makanya jangan mencobai diri sendiri. Kalau penguasaan diri jadi masalah, kita jangan mencobai diri sendiri. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bilang ini, Tuhan tutup musaku dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Tapi Anda celemot, pegang-pegang segala macam. Anda mencobai Tuhan. Ya kan, terjadilah sesuai kehendakmu Tuhan gitu. Ya nggak boleh dong. Come on. 1 Petrus 1 ayat 14 bilang ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tuh gak mau kita hidup dalam hawa nafsu, dalam dosa. Makanya anak muda harus menguasai diri. Kalau kamu jatuh dalam dosa, saya kasih tahu, itu tuh bukan kebahagiaan, itu tuh penderitaan. Karena orang yang hidup di dalam daging, hidup dalam jatuh bangun dalam dosa, dia pasti hidupnya gak damai sejahtera. Ketakutan. Ya kayak anak-anak perempuan yang DM saya, gimana ya Kak, aku sebenarnya mau putusin dia tapi aku takut. Bayangin, apakah dia bahagia? Enggak. Mari kuasai dirimu, karena kalau kamu gak bisa menguasai dirimu, kamu akan menghancurkan masa mudamu. Menyesal kemudian itu gak ada gunanya. Live no sorry. Jangan sampai ada penyesalan. Amen. Yang terakhir, buah roh kelemah lembutan. Tadi penguasaan diri, yang ini kelemah lembutan. Nah, roh yang kelemah lembut tuh roh yang seperti apa? Seseorang itu dikatakan punya kelemah lembutan ketika dia tuh mudah ditegur. Mudah dikasih tahu, kalau dibilangin sama orang tua, ditegur sama pemimpin, tuh mau denger gitu loh. Rohnya lemah lembut. Mau berubah, mau belajar. Roh yang lemah lembut itu biasanya orang yang tenang, yang menghadapi apapun dengan ketenangan. Nah, orang yang lemah lembut itu punya kekuatan. Apa kekuatannya? Yang pertama, roh kelemah lembutan meredakan amarah. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, orang yang lemah lembut tuh justru yang bikin orang marah jadi reda. Tapi kalau orang yang gak lemah lembut, ngejawabnya dengan kasar lagi, malah menyulut api, orang jadi tambah marah. Nah, saya menyaksikan sendiri, saya punya staf yang super lemah lembut. Nah, Pastor Jojo itu pemimpin yang sangat galak dan tegas menurut saya ya. Langsung ngangguk dia. Nah, jadi biasanya staff itu takut gitu sama Pastor Jojo. Nah, ada satu staff dia sangat lemah lembut. Jadi entah bagaimana di saat misalnya Pastor Jojo lagi marah gitu karena staff bikin masalah, staff ini tetap dengan tenang menjawab Pak Jojo.
tenang aja, like nothing happen, you know. Yang lain jawabnya dengan udah suara bergemetar kayak Ferry gitu. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tapi kalau dia tuh bisa tenang, iya. Jadi begini ya Pak ya. Jadi gini. Tenang aja. Jadi saya perhatikan berapa kali gitu ya. Pastor Jojo tuh kayak jadi mati gaya gitu. Jadi mau marah lagi atau diterusin apa enggak nih gitu. Karena orang ini kok tenang banget gitu. Jadi ayat ini tuh bener loh. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau kamu punya papa yang pemarah, udah jawab dengan santai. Lemah lembut saja. Nggak usah pakai, papa tidak pengertian. Nggak usah gitu. Jawab aja ya. Apalagi misalnya dengan pujian. Papa tambah ganteng saat papa marah. Nah, terus kekuatan roh lemah lembut apalagi? Roh kelemah lembutan menuntun orang ke jalan yang benar. Keren gak nih? Nah, punya mamah yang lemah lembut tuh luar biasa nih. 2 Timotius 2 ayat 25. Ada amin Mison? Antara amin kan antara dapat 2. 2 Timotius 2 ayat 25, baca sama-sama. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Satu lagi, Galatia 6 ayat yang pertama. Bisa? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Keren gak? Kelemah lembutan tuh punya power. Tadi meredahkan amarah. Yang kedua, menuntun orang yang suka melawan, menuntun orang kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi satu pelajaran penting. Kalau kita ketemu orang yang suka melawan, kan ada tuh anak-anak tipe pemberontak, mungkin adikmu, mungkin temenmu, one day kamu jadi orang tua. Ini pelajaran yang penting. Kita kalau mau orang berubah, itu bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengertian. Orang berubah itu karena pembaharuan akal budi. Katakan pembaharuan akal budi. Orang baru akan berubah kalau dia ngerti dia salah dan dia harus berubah, bukan karena dipaksa. Kalau dimarahin, dibentak, diancam, itu cuma temporary. Dia lakukan karena dia takut. Tapi kalau diajak ngomong baik-baik, dibuka pemikirannya, dia jadi ngerti, dia jadi paham, dia berubah sendiri. Nah, saya pakai teori ini buat ngomong sama anak-anak saya. Meskipun diawali dengan marah dulu tentunya ya. Marah dulu, tergantung kasusnya. Kalau keterlaluan sekali pasti dimarahin. Nah, kemudian biasanya saya ajak duduk ngomong berdua gitu. Saya kasih pengertian panjang, lebar, dan dalam sambil doa, Tuhan orang ini harus diomongin apa ya gitu ya. Udah frustasi kadang-kadang ngadepin anak muda dengan berbagai masalah gitu ya. Nah, tapi Tuhan tuh kasih pengertian yang luar biasa gitu. Akhirnya setelah saya ajak ngomong duduk baik-baik, mereka berubah. Nah, roh yang lemah lembut lebih powerful buat nuntun orang yang suka melawan. Daripada kita marahin dia, daripada kita ancam-ancam dia. Nah, yang terakhir, roh kelemah lembutan itu lebih dapat meyakinkan. Saya kasih tahu ya, Anda kalau selenge-selengean gitu ya, Anda akan direndahkan. Orang yang punya wibawa itu, dia ngomong tuh lebih bisa meyakinkan. Amsal 16 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut pengertian, berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Entah kenapa, somehow orang yang lemah lembut itu punya wibawa gitu. Punya wibawa banget. Membuat dia dihargai sama orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh atasannya. Saya ngelihat gitu, bersyukur punya staff yang lemah lembut gitu. Ketika saya lihat dia punya wibawa gitu. Sebagai seorang bawahan, kita sebagai pemimpin pun gak bisa memandang rendah dia. Karena orang ini sangat tenang, lemah lembut gitu. Jawab dengan sopan. Nah, kalau Anda ingin dihargai orang, yuk belajar punya kelemah lembutan.